Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim 4 PBL IF Batamindo akan mempresentasikan tentang aplikasi e-commerce khusus furniture yang bernama Furnipak. Di sini ada manajer proyek kami yaitu Bapak Atayla Eskom Mkom dengan NIK 318280. Lalu di sini ada anggota kelompok saya dengan saya sendiri Rama Ramadhani, lalu ada Victricius Alkayan atau Vino, lalu ada Alisa Fitri dan terakhir ada Sally Pratiwi. Untuk pembagian tugas akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Untuk Sally dipersilakan. Baik, untuk pembagi tugasnya, yang pertama ada Rama Ramadhani sebagai leader dan mengerjakan bagian backhand dan front end. Yang kedua ada Victricius Elkayan, mengerjakan bagian front end, backhand, dan desain. Yang ketiga ada Alisa Fitri, mengerjakan bagian desain, laporan, dan front end. Yang keempat ada Sally Pratiwi, mengerjakan bagian laporan, front end, dan desain. Selanjutnya, untuk deskripsi umum, Furnipak adalah sistem e-commerce berbasis web yang membantu pengguna menemukan, menjelajahi, dan merencanakan pembelian furnitur dengan fitur pencarian canggih dan panduan produk lengkap. Untuk capaian proyeknya, yang pertama ada perancangan observasi, kami sudah mencapai 100%, yang kedua ada analisis dan desain, kami juga sudah mencapai 100%, yang ketiga ada implementasi, kami baru sekitar 60%, dan yang keempat ada distribusi. Untuk distribusi, kami belum melakukannya, karena akan dilakukan setelah implementasinya selesai. Baik, untuk programming language-nya kami menggunakan HTML, JavaScript, Python, Django, dan Tailwind CSS. Untuk web servernya kami menggunakan SAM, untuk editornya kami menggunakan Canva, Draw.io, dan Figma. Untuk tools-nya kami menggunakan Visual Studio Code, dan database-nya kami menggunakan MySQL. uh, untuk use case, kami memiliki 4 aktor. Yang pertama ada admin, tugasnya bertanggung jawab atas data pengguna, data furnitur, registrasi atau login, pembaruan produk, pengeluaran promosi, serta pembaruan foto atau video. Yang kedua ada customer, dapat menjelajahi produk, menambahkan ke keranjang, membuat profile, mengelola transaksi, memberikan ulasan, dan melihat laporan. Yang ketiga ada owner atau supplier, bertugas untuk mengelola harga, stok, pesanan, barang, produk, serta pengguna, dan juga memproses pembayaran. Yang keempat ada kasir, berperan dalam memproses pembayaran dan melihat laporan transaksi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Vino. Kepada Vino, dipersilakan. Baik, selamat siang. Saya Victricius Leol Farnokayan. Lanjut menjelaskan tentang diagram front end. Yang pertama ada dashboard yang merupakan halaman awal aplikasi. Di dashboard ini pengguna bisa melakukan login dan bisa membuat akun untuk login. Setelah login, pengguna diarahkan ke home. Dan dari home ada beberapa menu navigasi yang mengarahkan berbagai fitur, yaitu produk, diskon, shares, profil, about us, kontak us. Yang pertama ada produk. Di menu produk ini berisi jenis-jenis produk yang dijual. Ada kursi, meja, pintu, kasur, lampu tidur, dan lain-lain. Yang kedua ada diskon, membuat informasi terkait diskon atau promo yang sedang berlangsung. Terus ada shares, fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencari produk secara spesifik. Di dalamnya terdapat filter membantu menyaring hasil pencarian berdasarkan kriteria tertentu seperti harga dan kategori. Terus ada profil, di menu ini digunakan pengguna untuk mengelola akun pribadi mereka. Di dalamnya ada order status untuk melihat status pesan yang sudah dibuat. Terus ada setting untuk membuat pengaturan seperti password dan atau data pribadi. Terus ada logout untuk keluar dari akun pengguna. Terus ada about us, ini menjelaskan informasi tentang aplikasi kami. Terus ada kontak us. Di bagian ini pengguna menghubungi kami sebagai pengelola aplikasi. Dan di sini kami menggunakan chatbot untuk kebutuhan non fungsional. Terus ada feedback untuk masukan dan saran. Terus saya menjelaskan lagi di diagram backend. Yang pertama ada API sebagai penghubung antara user, shop, dan produk. Terus dari user ada login, logout, sign up, dan username. Terus ke menu produk, terdiri dari ID, name, text, image path, dan deskripsi. Ini menggunakan metode put dan post. Terus dari menu produk ada find by text, produk ID, upload image. Terus lanjut ke shop, ada inventory, terus ada order. Dan dari order ada order ID dan payment. Oke, sekian dari saya. Lanjut menjelaskan Alisa Fitri. Untuk logo history tahap minggu pertama tahap observasi, kami menentukan judul menyusun draft RPP. Minggu kedua tahap analisis dan desain, kami menyelesaikan RPP dan berdiskusi tentang desain, use case, diagram web, dan wireframe. Minggu ketiga tahap analisis dan desain,
Kami melakukan evaluasi dan feedback dari Manfro untuk memperbaiki RPP minggu keempat analisis dan desain. Kami membuat mockup, menyusun alur flowchart, dan mulai membuat laporan PBL. Minggu kelima, tahap implementasi. Kami membuat web framework menggunakan Laravel. Minggu keenam, implementasi membuat tampilan website untuk setiap halaman, tetapi hanya front-end, tidak terhubung ke back-end. Minggu ketujuh, tahap implementasi. Kami membuat REST API di Django agar bisa menyimpan data untuk feature growth. Next. Untuk backlog text history, kami sudah melakukan 32 backlog text history, bisa dilihat di layar yang sudah ditampilkan. Selanjutnya, kendala dan solusi yang kami hadapi. Pertama, perbedaan shift kerja antar anggota. Beberapa anggota bekerja di shift yang berbeda sehingga sulit menentukan waktu untuk berdiskusi atau bekerja bersama. Yang kedua, kurangnya skill atau pemahaman anggota. Tidak semua anggota memiliki pemahaman yang sama tentang teknologi atau alat yang digunakan dalam proyek. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Sebagai mahasiswa yang bekerja sambil kuliah, waktu untuk mengerjakan proyek seringkali terbatas oleh jadwal kuliah dan pekerjaan. Next. Kendala dan solusi yang dilakukan. Yang pertama, manajemen waktu dan jadwal. Kami membuat jadwal kerja kelompok yang fleksibel dan disesuaikan dengan waktu luang bersama, seperti malam hari atau akhir pekan. Kami menggunakan platform komunikasi daring seperti WhatsApp dan Zoom untuk teman tetap terhubung meskipun tidak bertemu langsung. Yang kedua, pembagian tugas yang efisien. Kami menugaskan anggota berdasarkan kemampuan atau minat masing-masing untuk mengoptimalkan hasil kerja. Yang kedua, melakukan kolaborasi secara bertahap agar setiap anggota bisa berkontribusi sesuai kapasitasnya. Terakhir, penyelesaian bertahap, milestone. Kami membagi proyek ke dalam bagian-bagian kecil milestone untuk mempermudah pengerjaan sesuai waktu yang tersedia. Terakhir, meninjau progres setiap minggu untuk memastikan semua anggota tetap on track. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang wireframe dan mockup. Untuk di sini ada wireframe kami yang terdiri dari home atau produk, terus diskon, about us, contact us, profile, dan keranjang atau checkout. Jadi bisa yang kita lihat di sini kita ada 6 tampilan. Selanjutnya ada mockup. Di sini mockupnya sudah kami buat sama persis dengan yang ada di wireframe. Jadi di sini ada produk atau home, diskon, about us, contact us, keranjang atau checkout, dan profile. Lalu ini adalah dokumentasi dari kelompok kami. Oke, sekian itu saja untuk presentasi hari ini. Jika ada saran atau masukan, boleh ditulis di kolom komentar di kanal YouTube kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.